Sebenarnya kalau jujur ya, sebenarnya dia yang menjauh dari Prabowo. Gue ingat dulu waktu awal-awal dia jadi menteri. Dia lebih banyak di kamarnya JK, Anies sama Sudirman Said daripada di tempatnya Jokowi. Dan aku itu heran itu waktu itu. Bahkan saya tanya itu sama siapa, sama Jokowi. Oh, menteri-menterinya Mas suka ngumpul-ngumpul di sana. Aku hampir tiap hari ke sana. Di ruangannya JK. Iya. Ya itu, dan rupanya dia juga tahu itu. Oh, Pak Jokowi tahu? Tahu. Apa kata Pak Jokowi, Bang? Gak lama lagi kok itu. Oh, udah gitu? Iya. Bener, bulan depannya game. Pak Anies ketika diberhentikan oleh Presiden Jokowi sebagai menteri, yang menolong, yang mensupport, yang menjadikan Pak Anies gubernur DKI Jakarta, namanya Bapak Prabowo Subianto. Bahkan ketika Sayyidina Umar menjelang wafat, dia mengatakan jangan sampai anak saya ikut di dalam salah satu calon pengganti saya. Sayyidina Ali mengatakan jangan sampai anak saya ikut di dalam salah satu pengganti saya. Waktu itu belum ada MK. Ya. Sejalan dengan kemaslahatan orang banyak, itu namanya integritas. Itu I1. I2 apa I2? Income, bukan income. Intimacy, kedekatan, kedekatan. 3 itulah yang membuat namanya amanah itu. Jadi kalau lihat orang seperti Bung Hatta, Bung Karno, Anda akan melihat kompetensinya ada, betul tidak? Integritasnya ada, intimasi ada, dekat sama rakyat. Nah, pengurangnya ada satu nih. Apa pengurangnya nih? Self interest, kepentingan pribadi. Hari ini Bung Bilal yang kegedean itu namanya SI. SI-nya kegedean. Karena itu skor trustnya rendah, kompetensinya tinggi. Tadi Anda sebutkan kompetensi tinggi, integritasnya rendah, kedekatannya belum tentu, mungkin kedekatannya artifisial, self interestnya tinggi. Nah sudah, nilai kepercayaan rendah. Jangan sebut angka itu lagi. Saya aja nggak ngulang, nanti masalah nanti kan. Nah, jadi saudara sekalian, kita jaga itu semua. Apa yang dikatakan Bilal itu benar. Saya ingin sampaikan satu hal yang hilang di Republik ini. Selain itu adalah meritokrasi. Meritokrasi. Masuk ITB, meritokrasi tidak? Anda jawab itu sendiri. Ketika kita menerapkan meritokrasi, itu yang tadi saya sampaikan. Ketika 4 khalifah itu dipilih, meritokrasi, nah musyawarahnya itu. Musyawarah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dipilih, itu berdasarkan syura. Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, itu meritokrasi, rapat, diskusi, dicari yang terbaik di antara semua. Bahkan ketika Sayyidina Umar menjelang wafat, dia mengatakan jangan sampai anak saya ikut di dalam salah satu calon pengganti saya. Sayyidina Ali mengatakan jangan sampai anak saya ikut di dalam salah satu pengganti saya. Waktu itu belum ada MK. Ya. Untung belum ada MK. Waktu itu dikatakan jangan sampai anak saya menjadi salah satu. Jangan. Anda pilih semuanya, meritokrasi. Itulah sebabnya kenapa kita harus jaga. Tapi juga jangan kalau ada yang berprestasi hanya karena dia anaknya lalu dihambat. Kalau dia berprestasi hanya karena dia keponakannya dihambat, jangan juga. Kalau meritokrasi artinya tidak dipandang. Walaupun dia anak,
Walaupun dia keponakan, kalau baik adalah baik, kalau tidak adalah tidak. Saya pernah dengar cerita rekrutmen di sebuah Kementerian Luar Negeri. Ada salah satu anak pejabat tingginya mendaftar. Salah satu pejabat paling tinggi di kementerian itu, di Kementerian Luar Negeri, mendaftar menjadi diplomat. Dan anaknya, kan ayahnya adalah diplomat karir, anaknya bisa lebih dari 2 bahasa, daftar dan tidak lolos. Dan ketika tidak lolos, semuanya bangga. Bukan bangga karena dia nggak lolos, bangga karena ada sistem meritokrasi. Dia ujian lagi tahun berikutnya, ujian lagi waktu berikutnya. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, ini menarik ya, bagaimana pemecatan Anies ya kala menjadi gubernur, menterinya Jokowi, teman-teman, pada saat menjadi menteri pendidikan dan kebudayaan kala itu. Kinerja Anies itu sangat hebat dan luar biasa ya. Di zaman beliau membuat kurikulum K13 yang saat ini ya kita lihat ya, diterapkan di pendidikan, teman-teman. Reformasi pendidikan di zaman Anies luar biasa. Anies itu adalah juru kampanye Jokowi pada saat itu. Nah, yang menarik adalah ketika mungkin setahun lebih ya Anies akhirnya dipecat oleh Jokowi, dan hal tersebut juga menjadi tanda tanya besar, apa alasan Anies dipecat. Bahkan sampai saat ini pun belum terjawab ya, karena memang Pak Anies berkomitmen tidak akan menanyakan hal tersebut kepada Jokowi ya. Tapi yang namanya politik ya seperti itu, teman-teman. Ketika dipecat ya akhirnya berpisah kongsi ya. Nah, kemudian kalau kita mendengarkan apa yang pandangan Bapak mengatakan bahwa alasan pemecatan Anies ya, salah satunya karena Anies selalu nongkrong di ruangnya JK, teman-teman. Ini sih kocak ya. Ini hal yang tidak masuk akal ya. Kalaupun begitu ya, JK kan wakilnya Jokowi, teman-teman. Kemudian bagaimana Tamara PSI mengatakan bahwa Anies diselamatkan oleh Prabowo ya, ketika menjadi gubernur Jakarta ya. Tapi begitulah teman-teman ya, politik itu keras, politik itu sangat-sangat bisa membuat kita baik juga ya. Bagaimana perjalanan pahit, perjalanan panjang Anies ya membuat ia ditempa sehingga ia sampai saat ini menjadi prima dona, teman-teman ya. Para pendukungnya juga banyak sehingga ia menjadi capres ya, dan dikenal sehingga menjadi tokoh nasional itu lewat masa-masa sulitnya ya. Jadi dikenal ya atas prestasinya di Jakarta, integritasnya dan sebagainya, adalah sosok yang sangat hebat dan luar biasa. Dan kalau kita melihat bagaimana Anies diperlakukan tidak baik dan sebagainya ya, it's okay, nggak apa-apa ya. Ada pelajaran-pelajaran penting yang diambil ya, sehingga hari ini teman-teman ya, bagaimana beliau membangun kekuatan politiknya melalui partai yang ia bangun. Bagaimana